Guys, dengar, tahun 2020 tinggal 5 bulan lagi. Waktu ini sangat cepat sekali ya. Saya sekarang lebih memilih untuk jadi content creator. Jadi saya lebih banyak bikin konten. Sorry buat logat Kupang saya guys. Supaya waktu 5 bulan yang tersisa di tahun 2020 ini bisa teman-teman capai dan juga eksekusi semuanya dengan cepat, tepat, dan juga kuat. Siap. Welcome back to my channel, Apri Joel TV. Masih acak ya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Welcome to bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan dimana Indonesia lahir sebagai Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI). Oke, beberapa waktu lalu, sekitar 8 bulan lalu, saya sudah bikin video tentang bagaimana membuat goal ya, boleh lihat di sini. Dan beberapa waktu lalu saya juga bikin video tentang review goal di bulan Maret. Lakukan di setiap waktu itu berjalan sangat cepat. Baru Januari, tiba-tiba udah bulan Maret. Dari Maret tiba-tiba udah April, tiba-tiba udah Agustus lagi. Tiba-tiba sebentar lagi sudah masuk Desember dan Natal. Nanti tiba-tiba udah masuk tahun baru lagi. Nanti udah ketemu Idul Fitri lagi, ketemu hari kemerdekaan lagi, dan tiba-tiba ketemu bulan Desember lagi. Nah, dalam waktu yang begitu cepat berjalan ini, mungkin kita punya banyak impian, mungkin kita punya banyak goal, tapi tiba-tiba siapa sangka masuk di tahun 2020 terjadi pandemi yang begitu besar sehingga membuat banyak orang tidak bisa keluar, tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa melanjutkan bisnisnya, dan juga banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena PHK. Itu artinya bahwa dampak daripada pandemi ini sangat mempengaruhi begitu banyak pekerja, pegawai, pebisnis, dan siapapun terkena dampak daripada COVID. Dan itu membuat kebanyakan dari kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan dan harapkan di tahun 2020 ini. Nah, di masa pandemi seperti ini, ada dua jenis orang. Jenis yang pertama adalah jenis orang yang selalu berpikiran negatif, memberikan keluhan demi keluhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan banyak orang, menyalahkan keadaan, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga ada jenis kedua, orang yang bisa mengambil sikap yang positif, mengambil peluang di balik hal yang terjadi, bahkan ketika tidak ada peluang, dia akan menciptakan peluang. Mereka terus mencari ide, mereka terus mencari pekerjaan sampingan, mereka menciptakan peluang, dan mereka membuat karya, dan pada intinya mereka tetap produktif. Di sini diberitahukan bahwa setelah pandemi ini, kalau Anda tidak belajar hal baru, Anda tidak dapat pekerjaan sampingan, tidak membuat bisnis, tidak ada pengetahuan baru yang Anda pelajari, maka sesungguhnya Anda bukan miskin, tapi sebenarnya Anda hanya malas dan tidak disiplin. Di tahun 1665 pada masa pandemi dan orang-orang harus bekerja di rumah saja, pertama kalinya seorang Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, menemukan optik, dan juga kalkulus. Semua orang boleh mengalami pandemi, semua orang boleh terkena dampak ini. Tapi kita mau jadi jenis orang yang mana? Menciptakan alasan, buat keluhan, menyalahkan segala sesuatu, ataukah kita mau jadi jenis orang yang kedua tadi, di mana menciptakan peluang, membuat karya, menghasilkan ide-ide, menghasilkan jenis pekerjaan yang baru, menghasilkan bisnis-bisnis yang baru. Apakah ada yang Anda pelajari di masa pandemi seperti ini? Ataukah Anda, saya, kita semua hanya tidur-tiduran, hanya rebah-rebahan, dan juga mengalah pada kondisi yang ada? Karena itu, I have a big question. What have you finished? What you have done? What you have discovered? What you have created? Guys, dengar, tahun 2020 tinggal 5 bulan lagi. Waktu ini sangat cepat sekali ya. Oleh karena itu teman-teman, ayo saya mau ajak teman-teman kita belajar 5 tips bagaimana caranya supaya kita bisa tetap produktif di sisa 5 bulan ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020 dengan kuat. Are you guys ready? Let's start. Oke, so gimana caranya supaya kita bisa tetap produktif di tahun 2020 yang sisa 5 bulan ini? Yang pertama, write the main goal.
tulis goal besar kamu. Apa yang kamu ingin capai, apa yang kamu benar-benar pengen kamu lakukan dan pengen kamu capai. Mumpung ada waktu, kamu bisa manfaatkan waktu yang sisa 5 bulan ini untuk selesaikan goal kamu. Mulai dari goal yang paling besar, sampai goal yang paling kecil, bahkan sampai yang paling spesifik. Contohnya, big goalnya, saya mau punya banyak duit. Itu big goal. Oke, lebih kecil lagi. Berarti harus ngapain? Mesti bisnis. Karena kalau kerja di masa begini nggak mungkin. Lebih kecil lagi, bisnis di bidang apa? Bisnis kuliner. Oke, lebih spesifik lagi, bisnis brownies. Contoh lain, saya mau jadi content creator. Ini big goalnya. Oke, lebih diperkecil lagi, saya mau jadi content creator di platform Instagram atau di YouTube. Lebih diperkecil lagi, di needs apa? Oke, saya needs-nya adalah self-development. Itu tentang pengembangan diri dan juga bakat. Setelah itu, lebih kecil lagi, saya akan target audiensnya untuk orang-orang muda yang malas, yang rebahan, yang tidak produktif. Nah, itu akan tepat dan sasaran. Dan kita bisa lakukan itu dalam waktu 5 bulan ini. Dan yang kedua, coba teman-teman temukan apa sebenarnya passion teman-teman. Entah teman-teman passionnya bernyanyi, suka main sosmed, bisa buat konten. Suka nonton film, bisa bikin konten film. Sukanya bisnis, buatlah bisnis. Suka nulis, silakan nulis ya. Jadi teman-teman itu benar-benar cari tahu apa sebenarnya passion teman-teman. Apakah bernyanyi, apakah menulis, apakah menjadi pembicara. Teman-teman bisa bikin webinar, dan teman-teman bisa menuangkan semua ide teman-teman yang ada di situ. Nah, yang berikut, yang ketiga, kalau teman-teman sudah menemukan passionnya apa, setelah itu teman-teman boleh brainstorming idea atau mencari lebih banyak ide. Tukar pikiran dengan teman-teman kalian. Boleh kalian cari konten-konten kreator yang bergerak di bidang itu. Contohnya yang mau bergerak di bidang bisnis, coba follow influencer yang bergerak di bidang bisnis. Boleh cari tahu bagaimana caranya mereka berbisnis. Sekarang sumber air sudah dekat. Sekarang sumber air sudah dekat. Sekarang sumber ide sudah banyak. Teman-teman bisa cek di YouTube, di Google Search, bisa cek di Pinterest, bisa cek di Spotify, Instagram, dan lain-lain ya. Ide apa yang pas untuk teman-teman buat. Seperti saya, contohnya saya sekarang lebih memilih untuk jadi content creator. Jadi saya lebih banyak bikin konten. Sorry buat logat kupang saya, guys. Teman-teman bisa terapkan ini ke bisnis, ke karya-karya teman-teman seperti mau menulis novel dan sebagainya. Teman-teman bisa terapkan itu. Oke, yang berikut teman-teman, tentukan waktu pengerjaan. Contoh kalau saya akan bikin seperti ini. Saya akan bikin kalender, content calendar ya. Ini saya YouTube beberapa bulan yang lalu. Ada yang tercapai, tapi ada juga yang nggak tercapai. Ini Instagram, saya bikin 2 bulan ke depan. Saya sudah menyiapkan ide judul, ya itu namanya bank konten ya. Sama aja, bank konten kalender. Tapi bank konten lebih kepada apa yang sudah saya siapkan di hardware saya. Kok hardware sih? Di handphone, di Canva, di yang saya sudah siapkan di HP saya. Atau apa aja yang teman-teman mau kerjakan dan lakukan di tanggal-tanggal tersebut, supaya waktu 5 bulan yang tersisa di tahun 2020 ini bisa teman-teman capai dan juga eksekusi semuanya dengan cepat, tepat, dan juga kuat. Siap. Yang kelima, ini menurut saya yang paling penting, yaitu dengan mengeksekusi. Tidak ada yang paling canggih daripada seseorang mulai mengeksekusi apa yang dia sudah tulis. Tulis rapi, tulis semuanya, ditempel di tembok, di segala macam sudah ditulis. Tapi harus dieksekusi, harus dimulai. Tidak perlu tunggu sempurna, tidak perlu tunggu harus jadi bagus dan super perfect, super idealis dan segala macam lah. Yang penting mulai aja dulu, because done is better than perfect. Perfect. So teman-teman harus mulai video pertama teman-teman. Teman-teman harus memulai podcast pertama teman-teman. Kalian harus mulai konten pertama kalian, mulai tulisan pertama kalian, mulai bisnis pertama kalian, mulai rekaman pertama kalian. Karena kalau nggak pernah mulai, percuma. Karena satu orang dengan aksi lebih berharga daripada satu orang dengan 1000 kata. Karena satu orang dengan aksi lebih berharga daripada satu orang dengan 1000 kata. Siap. Oke, itu aja tadi 5 cara bagaimana supaya tetap produktif di 5 bulan terakhir sebelum 2020 ini berakhir.
Jangan lupa kalau memang video ini berguna buat kalian, boleh save, boleh share, boleh like, dan juga komen di bawah untuk kasih masukan buat saya. Dan teman-teman juga boleh share ke orang-orang yang lebih banyak biar mereka tahu 5 bulan ini kita punya 5 tips untuk menyelesaikan tahun ini dengan kuat. See you next time.